Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana ya dengan keberadaan orang asing yang ada di sini? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti bahasanya berikut ini. Berdiri selama ratusan tahun, Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang tidak hanya bersifat lokal tapi juga internasional ya, karena Majapahit sendiri itu wilayahnya menghubungkan antara wilayah penghasil rempah-rempah yang ada di Indonesia Timur dengan wilayah yang ada di sebelah barat hingga ke luar negeri. Kedudukan Majapahit yang sangat strategis inilah yang membuat banyak orang asing yang tertarik untuk mendatanginya. Nah, mereka ini ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang sebagai wakil dari negara atau kerajaan ya waktu itu, hingga ada juga pelancong atau mungkin wisatawan yang juga datang untuk mengetahui bagaimana posisi atau keadaan Majapahit saat itu. Selain orang-orang dari kerajaan di Nusantara, ternyata ada juga orang-orang asing yang juga tinggal di Majapahit ya, atau mungkin setidaknya datang dan singgah di Majapahit. Nah, orang-orang tersebut ini adalah orang Cina terutama, terus kemudian ada orang India, ada orang Gujarat, kemudian ada orang Arab, dan juga ada orang Eropa. Selain itu, ada juga orang Thailand, Kamboja, dan Vietnam yang ternyata juga lalu lalang atau datang di wilayah Majapahit dengan tujuan mereka masing-masing. Tujuan mereka datang ke Majapahit tentu saja yang paling utama adalah perdagangan. Nah, tentu saja orang-orang asing yang berada di tempat yang jauh di sana itu mereka mencari salah satunya adalah rempah-rempah, karena Indonesia yang zaman dulu itu masih berupa kerajaan-kerajaan kecil. Nah, itu merupakan salah satu penghasil rempah-rempah, dan rempah-rempah yang berasal dari Nusantara itu berkualitas sangat bagus dan dicari di perdagangan internasional. Nah, inilah yang membuat banyak orang asing itu datang ke wilayah Majapahit salah satunya ya. Dan karena saking pentingnya wilayah yang ada di Nusantara, khususnya di Majapahit, ini membuat kerajaan di Cina ini mengirimkan diplomatnya atau utusan ya untuk menjalin hubungan supaya lebih erat lagi. Dan tentu saja ini tidak jauh ya lepas dari rempah-rempah atau perdagangan yang lainnya, karena Cina sebagai sebuah wilayah yang cukup besar waktu itu juga menghasilkan barang-barang yang disukai oleh orang-orang dari tempat yang lainnya seperti porselen, teh, terus kemudian ada juga kain sutra. Nah, ini mereka tukarkan ya dengan komoditas-komoditas yang lainnya seperti rempah-rempah yang ada di Indonesia, terutama pala, lada yang sangat diminati dan menjadi barang yang cukup berharga di tempat yang lainnya. Sementara itu di wilayah yang lainnya seperti di India, di daerah Persia dan Arab yang juga berdagang di wilayah Nusantara, khususnya di Majapahit. Nah, ini barang-barang yang mereka ambil dari wilayah kita, nah di wilayah Nusantara ini, yang kemudian mereka akan teruskan ke Eropa, karena barang-barang seperti pala, nah ini fungsinya untuk mengawetkan daging karena waktu itu masih belum ditemukan kulkas, jadi gitu. Sementara itu orang Cina yang porsi perdagangannya itu juga cukup besar dengan Majapahit, ini juga mendirikan pos-pos mereka di pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Ini tujuannya supaya akses mereka ke wilayah Majapahit juga berjalan dengan lancar, dan juga
pengawasan barang-barang yang berasal dari Cina ke wilayah Majapahit ini juga lancar dan bisa terkondisikan. Jadi ada perwakilan khusus ya dari orang Cina di wilayah Majapahit yang ya mungkin mereka kedudukannya hanya sementara saja, atau mungkin setelah mereka betah di Majapahit mereka akan tinggal secara permanen. Tapi kalau untuk bukti-bukti seperti yang ada di wilayah Majapahit ini ya kurang lengkap. Tapi dari yang ada di catatannya orang Cina, dan salah satunya adalah Yin Yang Shengla, dan juga di Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca di tahun 1365 oleh seorang sastrawan Majapahit ya, dan juga Prasasti Canggu yang ditulis di Majapahit juga. Nah, ini menunjukkan keberadaan orang-orang asing yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya seperti keterangan secara detailnya, memang catatan di dalam negeri khususnya di wilayah Indonesia ini masih belum banyak, dan ini hanya ada dari catatan yang berasal dari perjalanan Cheng Ho ketika datang ke Majapahit. Untuk orang-orang yang berada di Majapahit, nah ini ada yang tinggal di wilayah pelabuhan karena orang-orang asing ini biasanya berprofesi sebagai pedagang atau saudagar. Jadi mereka tinggalnya di wilayah pesisir yang memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan perdagangan. Sementara itu kalau di tempat yang lainnya ini kemungkinan juga ada di wilayah kota-kota ya, atau di ibu kotanya seperti di ibu kota Majapahit. Nah, bukti untuk keberadaan dari orang asing yang ada di kota, nah ini terlihat dari temuannya, maksudnya di wilayah Majapahit seperti adanya makam Troloyo yang di situ ada keberadaan orang-orang Islam ya, dan agama Islam ini tentu saja asalnya dari tempat yang lainnya, dari luar negeri gitu. Dan dengan adanya makam Islam di situ, ini menunjukkan bahwa Majapahit waktu itu juga mendapatkan pengaruh Islam dan sudah ada orang asing yang tinggal di sana. Dan selain itu wilayah seperti Gresik, seperti di Tuban juga ini yang merupakan wilayah perdagangan, tentu saja banyak orang asing yang tinggal di sana untuk menetap. Dan selain itu untuk para diplomatnya, nah ini ya tinggal di mana. Nah, kemungkinan seperti dilihat di zaman sekarang, para diplomat ini mungkin tinggal di wilayah yang tidak jauh dari istana. Tapi ini hanya kemungkinan karena data yang ditemukan ini masih belum ada. Hanya saja kemungkinan yang lainnya itu adalah mereka tinggalnya di wilayah pelabuhan. Jadi supaya mereka bisa mengawasi jalannya perdagangan para pedagang-pedagang yang berasal dari negara mereka masing-masing. Kalau dari Majapahit sendiri, nah yang dijual adalah rempah-rempah, khususnya cengkeh, lada, dan pala. Sementara itu kalau orang Cina yang dijual tentu saja seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa komoditas mereka itu terdiri dari kain sutra, kemudian ada teh, dan juga ada porselen. Selain itu juga ada obat-obatan tradisional karena orang Cina memang sudah terkenal sebagai ahlinya pembuat obat-obatan sejak zaman dulu ya. Dan untuk orang Gujarat dan India, mereka berjualan kain, terus kemudian perhiasan emas dan juga rempah-rempah. Mungkin di sini rempah-rempahnya yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Majapahit yang mereka
perjualbelikan. Dan untuk di wilayah yang lainnya seperti di Thailand, di Vietnam, ini ada temuan-temuan seperti di Majapahit ada semacam kendi atau barang-barang gitu yang porselen juga yang juga ditemukan. Nah, apakah ini mereka juga melakukan perdagangan yang serupa dengan di Cina? Ini juga masih perlu dilihat lebih jauh lagi. Tentu saja barang-barang yang dihasilkan dari tempat yang berbeda yang tidak ada di Majapahit itulah yang mungkin mereka mereka jual di wilayah Majapahit. Tentu saja karena orang asing berada di Majapahit ini merupakan suatu berkah ya bagi Majapahit. Nah, orang Majapahit sendiri itu tentunya juga mengenakan pajak buat mereka karena Majapahit sendiri juga nggak mau kan kalau kemakmuran para pedagang ini yang ada di wilayah mereka itu hanya sebagai penonton saja. Jadi mereka tetap akan dikenai pajak yang jelasnya digunakan untuk pemasukan bagi kerajaan yang tujuannya juga untuk memakmurkan kerajaannya. Dan orang-orang yang ada di Majapahit sendiri, khususnya orang asing ini, nah mereka itu ada juga yang jadi penduduk tetapnya, dan kalau menjadi penduduk tetapnya kemungkinan mereka akan mendapatkan pajak yang mungkin tidak setinggi dari orang asing yang benar-benar warga bukan Majapahit. Dan pemungutan pajak ini sendiri bukan suatu hal yang menganaktirikan gitu ya bagi orang asing, karena orang Jawa sendiri waktu itu juga yang kategori adalah warga dari Majapahit sendiri juga mereka dikenakan pajak, dan pajaknya mungkin berupa emas atau mungkin berupa barang hasil bumi yang ditanam di wilayah mereka. Tentu saja ada petugas pajaknya sendiri yang dipilih oleh pihak kerajaan untuk mengambilnya. Orang asing tentu saja sangat berperan di wilayah Majapahit, dan karena orang Majapahit itu juga terbuka dengan adanya orang asing, maka pengaruh-pengaruh dari asing masuk juga di wilayah Majapahit, terutama dalam hal perekonomian. Nah, dalam bidang ekonomi ini perdagangan yang dilakukan di wilayah Majapahit ini membuka peluang bagi orang Majapahit untuk mengetahui benda-benda dari negara lain, dan juga tentu saja ini membuat kebutuhan di dalam negeri yang tidak bisa mereka hasilkan ini tercukupi. Kemudian selain di bidang ekonomi, ada juga di bidang agama. Tentu saja agama-agama yang ada di Indonesia ini, terutama di masa Majapahit ya yang kita bahas sekarang. Nah, ini mulai diperkenalkan ya, seperti agama Islam dan juga agama Hindu yang lebih dulu datang berasal dari luar negeri, khususnya dari India, dan juga agama Buddha ya. Sementara dalam hal teknologi, tentu saja teknologi yang berasal dari negara asing juga ikut terbawa ke Indonesia, khususnya di Majapahit, sehingga benda-benda yang dihasilkan di Majapahit juga mendapatkan pengaruh dari wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu kalau di dalam hal arsitektur perumahan yang ada di Majapahit, nah ini juga muncul rumah-rumah bergaya Cina, bergaya mungkin dari India yang kemudian masuk ke wilayah Majapahit. Itu tadi bahasan kita kali ini tentang orang asing yang ada di Majapahit. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan lagi ya
tentang gimana kondisi di era Majapahit. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini.